tiada Tuhan seperti kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman, kami membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus murapi supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Dan ajar kami bahwa setiap minggu kami beribadah bukan karena suatu rutinitas, tetapi menjadi sebuah kerinduan kami, haus kami, lapar kami akan Engkau, dan menjadi kebutuhan rohani kami untuk kami bertumbuh sebelum Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Saudara, rasanya saya belum terlambat kalau saya juga mengucapkan selamat tahun baru, karena masih awal-awal bulan, memasuki bulan pertama di tahun 2022, di bulan yang kedua. Beberapa bulan sebelum pergantian tahun, mungkin kurang lebih 1-2 bulan, artinya di sekitar November dan Desember 2021, sangat intens sekali pemberitaan yang saya lihat di televisi, juga di media sosial, tentang banyak hal keadaan dunia ini. Bahkan beberapa kali saya melihat ada prediksi-prediksi mengenai tahun yang akan dilalui, yaitu tahun sekarang, tahun 2022. Ada banyak orang-orang yang dikatakan orang-orang pintar dalam tanda kutip, yang mengatakan bahwa tahun 2022 akan terjadi begini. Tahun 2022 akan mengalami situasi ini. Kita akan menghadapi masalah ini, corona semakin banyak, yang meninggal semakin banyak. Tahun 2022, artis-artis akan mengalami kawin cerai. Tahun 2022, akan ada banyak masalah di negeri kita, gempa bumi, bencana alam. Saya dengar gak ada yang enak ya. Setiap tahun menjelang tahun 2021, saya mendengar gitu. Tahun-tahun sebelumnya juga saya selalu mendengar gitu. Artinya setiap tahun yang kita melewati tidak ada yang enak. Bahkan di beberapa bulan sebelum akhir tahun, saya juga melihat banyak pemberitaan mengenai orang yang depresi menghadapi hidup. Depresi karena diputus sama pacarnya, dia gantung diri. Ada sebuah video amatir dari seseorang yang saya lihat di TikTok kalau saya nggak salah. Itu jenazahnya masih bergelantungan, saudara. Anak SMA itu masih bergelantungan. Dia punya selidik, ternyata dia depresi, dia stres. Saya pikir karena sama pacarnya dia putus, bukan. Karena dibully sama temannya. Luar biasa, saudara. Ada lagi orang yang meninggal, dia loncat dari apartemen, dia loncat dari mall. Ngeri, saudara. Begitu banyaknya tekanan hidup yang membuat manusia tidak berdaya, sampai akhirnya memilih jalan pintas.
memilih jalan mengakhiri hidup. Banyak manusia yang begitu depresi sehingga dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya memilih jalan yang abnormal, jalan yang tidak biasa, jalan yang terakhir yang dia tempuh. Artinya dia sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, saudara, saya tidak mau membahas masalah tentang mereka yang meninggalnya, tetapi yang ingin saya bahas, kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ayatnya sangat sedikit saja, tapi ini sangat bermakna bagi kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama kita baca. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 2 Timotius pasal 3 ayat pertama tadi dan seterusnya, kita melihat ayat ini mencatat peringatan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan bahwa menjelang akhir zaman, menjelang zaman-zaman terakhir sebelum kedatangan Tuhan, akan melewati banyak masa-masa sukar. Setiap kita, termasuk kita yang percaya Tuhan, kita akan melewati fase-fase kesulitan. Itu sebabnya tadi saya berbicara bahwa beberapa bulan sebelum tahun baru, pemberitaan tentang prediksi tahun 2022, artinya prediksi tahun ke depan. Ya, banyak orang yang terlalu sok tahu sekarang memprediksi bahwa tahun ke depan tidak akan baik. Tahun ke depan akan makin sulit. Nah, saudara, bukankah yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama tadi, Paulus memperingatkan kepada Timotius bahwa tahun-tahun sebelum kedatangan Tuhan akan datang masa-masa yang sukar, akan datang masa-masa yang sulit, akan datang masa-masa yang tidak enak. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sudah terjadi dengan kita saat ini? Kita sedang menghadapi tahun-tahun di mana masa-masa yang sukar itu sedang terjadi. Dunia yang kita diami saat ini dipenuhi dengan berbagai kesukaran. Orang mulai merasakan beratnya beban kehidupan, beban ekonomi yang semakin berat dalam dunia kerja. Misalnya orang yang bekerja, persaingan di dalam sebuah pekerjaan, di dalam kantor begitu ketat, orang bisa menjatuhkan kawannya sendiri asalkan dia bisa naik pangkat, asalkan dia bisa mendapatkan promosi dari bosnya. Dia menghalalkan segala cara. Dan kita melihat keadaan dunia di saat ini, dan kita merasakan bahwa kesulitan itu, masalah itu semakin lama semakin berat. Belum lagi krisis yang diakibatkan oleh virus yang sampai detik ini belum selesai. Kalau kita melihat, saudara, kita sama seperti seorang prajurit yang dikirim oleh komandannya ke medan perang. Dulu waktu saya masih SMA, saya sempat mendaftar di Kodam Jaya hanya untuk mengikuti pendidikan, meskipun saya tahu saya tidak akan diterima. Tapi karena cita-cita saya begitu kuat, saya pengen masuk tentara. Saya coba daftar. Saya melihat tentara itu begitu berwibawa, begitu gagah. Dia sangat gagah. Seorang tentara, seorang prajurit
Dia selalu siap sedia kemanapun diutus oleh negara, kemanapun diutus oleh pimpinan. Nah, keberadaan kita sebagai orang-orang percaya sama tidak ubahnya seperti seorang prajurit yang digiring, yang diutus oleh negara ke medan perang, di mana kita tidak tahu situasi apa yang akan terjadi di hari depan dia. Seorang prajurit hanya berpikir dia harus waspada karena musuh bisa ada di sekitar dia. Dengan demikian, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tentu tidak boleh berleha-leha. Kita tidak boleh hidup berfoya-foya. Kita tidak boleh hidup lengah. Karena apa? Karena ketika kita lengah sedikit saja, maka kita bisa jatuh. Kalau kita tidak waspada, sama seperti seorang prajurit yang ada di medan perang, kalau dia tidak bisa waspada, maka musuh bisa menembak mati dia setiap saat. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam dunia, seperti di awal tadi saya berkata bahwa banyak prediksi manusia yang tanda kutip setahu, memperkirakan, menganalisa bahwa tahun ke depan tidak lebih baik, bahwa tahun ke depan keadaan tidak semakin baik. Meskipun kita selalu berharap setiap tahun, tahun depan saya mau begini, tahun depan saya mau begitu, tahun depan pasti ada perubahan. Tetapi yang harus kita lihat kenyataan bahwa setiap saat yang kita lalui tidak semakin baik. Itu sebabnya kalau kita tidak waspada, maka kita akan jatuh. Ketika kita hidup berleha-leha, ketika kita hidup berfoya-foya, maka setiap saat kita bisa jatuh. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan saudara bahwa kita harus kuat menghadapi situasi dunia yang tidak semakin baik, yang ada situasi semakin memburuk. Situasi sukar yang terjadi tentunya membuat orang menjadi lemah. Situasi sukar yang terjadi membuat orang menjadi takut. Situasi sukar yang terjadi, yang kita lihat hari-hari ini, bencana alam datang, gunung meletus, banjir melanda, dan tidak sedikit nyawa melayang akibat bencana tersebut. Kita yang hidup di perkotaan mungkin kita berkata, oh itu jauh dari saya di dalam tinggal di perkotaan, kita aman. Tidak saudara, Alkitab mencatat bahwa situasi yang kita dialami saat ini di dalam dunia ini tidak semakin baik dan tidak lebih baik. Artinya mau kita di desa, mau kita di kota, mau di pedalaman, situasi sulit, situasi buruk tetap terjadi pada kita. Situasi sukar membuat orang menjadi lemah. Situasi sukar membuat orang menjadi takut. Situasi sukar membuat orang menjadi khawatir. Ketika kita sudah khawatir, maka kita menjadi putus asa. Itu sebabnya ketika seseorang menghadapi masalah, dia dihimpit oleh masalah terus-menerus secara intens. Dia tidak sanggup, dia tidak kuat, maka dia mengalami depresi. Ketika depresi itu datang, saudara, hal yang paling sering yang kita lihat hari-hari ini, orang mengambil jalan pintas. Orang tidak bisa lagi berpikir secara akal sehat bahwa dia mempunyai keluarga. Kalau dia cerita, tetapi dia berpikir keluarga saya sudah tidak peduli, kawan-kawan saya sudah tidak peduli, orang tua saya tidak peduli. Siapa yang peduli dengan saya? Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Ada banyak orang yang bunuh diri akibat masalah yang tidak bisa dia tangani. Ketika orang
melihat situasi dalam perspektif pandangan jasmani, orang cenderung tidak kuat. Amin. Ketika kita melihat, menghadapi masalah, dan kita memandang masalah itu sebagai sesuatu yang besar, sehingga beban hidup menjadi menghimpit kita, dan kita menjadi depresi, maka yang terjadi adalah kita mengambil jalan pintas. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan ibarat seorang prajurit yang berada di medan pertempuran, yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi seorang prajurit dia wajib waspada. Seorang prajurit tidak punya waktu untuk berpikir tentang keluarga. Seorang prajurit yang ada di medan perang tidak punya waktu untuk main chattingan. Seorang prajurit tidak punya waktu untuk berpikir di rumah istrinya masak apa, anaknya sudah makan atau belum. Yang dipikirkan seorang prajurit ialah dia harus waspada. Ketika kewaspadaannya itu tidak ada, maka nyawanya terancam. Sama seperti kita. Ketika kita tidak waspada, ketika kita menganggap semuanya angin lalu, ketika kita menganggap segala sesuatunya bisa kita atasi, artinya kita tidak waspada. Dan setiap saat kita bisa ditembak jatuh oleh musuh. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, Tuhan telah memberikan kepada kita kiat-kiat menghadapi masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena kita, meskipun kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak pernah luput dari sakit penyakit. Itu masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah luput dari persoalan hidup. Kalau ada orang anak-anak Tuhan yang berbicara mungkin merasa, oh saya anak Tuhan, saya pasti bebas dari ini. Nonsen, saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan menciptakan matahari untuk orang yang baik dan yang jahat. Artinya setiap hal yang terjadi di bumi ini bukan cuma terjadi untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pun mengalami hal yang sama. Kita di dalam dunia ini diberikan oleh Tuhan 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Sama, kita yang mengenal Tuhan diberikan waktu yang sama, diberikan juga waktu yang sama oleh Tuhan untuk orang yang tidak mengenal Dia dan tidak mau peduli dengan Dia. Yang membedakan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita sebuah wejangan, sebuah kiat apa yang mesti kita lakukan ketika situasi sulit menghampiri kita, ketika situasi sulit mendorong kita, ketika situasi sulit under pressure kita, menghimpit kita, menekan kita. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Hal yang pertama, kiat yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya, kita harus berdoa. Doa merupakan sebuah kebenaran penting yang dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Doa bukan cuma sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi doa merupakan nafas hidup orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk berbicara kepada Tuhan setiap saat. Ingat saudara, Allah kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun saudara membutuhkan, kita bisa memanggil Allah kita. Allah kita bukanlah Allah yang transenden, Allah yang jauh, tetapi Allah kita adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat. Allah bisa kita panggil, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Setiap saat kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, kapanpun kita mau. Ketika kita sudah tidak mampu menghadapi masalah, kita bisa memanggil nama Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Saudara, doa bukan cuma sekedar nafas hidup saja. Doa bukan cuma sekedar kewajiban saja. Sama seperti seseorang yang melakukan kewajibannya.
Oh, saya harus begini karena kalau saya nggak begini, saya bukan orang Kristen. Oh, saya harus ke gereja karena kalau saya nggak ke gereja, saya bukan orang Kristen. Oh, saya harus pakai kalung salib karena supaya orang tahu bahwa saya orang Kristen. Bukan itu, saudara. Yang menjadi patokan. Doa adalah sebuah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah melihat jauh ke dalam hati kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa dapat mengubah keadaan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tuhan menasihati kita, saudara, untuk tidak jemu-jemu berdoa dalam segala keadaan. Kenapa demikian? Karena di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa, di dalam doa ada kuasa yang akan mengubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan. Ketika Yosafat dia ketakutan menghadapi orang-orang dari Moab dan Ammon, yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia melakukan sebuah tindakan di mana pada saat itu ada tekanan di dalam dia terhadap bangsanya, terhadap dirinya, terhadap eksistensinya, keberadaannya. Dia mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan memerintahkan semua rakyat, semua orang, semua bangsa itu untuk berdoa. Ketika doa itu disampaikan, doa itu mengubah ketakutan yang dialami oleh Yosafat menjadi sebuah kekuatan. Saya yakin dan saya percaya ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sedang menghadapi masalah sakit penyakit. Ada sebuah penyakit yang hinggap baik mungkin di tubuh kita atau keluarga kita, yang dokter mengatakan sudah tidak ada obatnya. Ketika dokter mengatakan seperti itu, membuat kita menjadi lemah, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, dan kita menjadi putus asa. Saudara, Alkitab mencatat ketika Yosafat mencari hadirat Tuhan, ketika Yosafat dia berdoa, ada sebuah tindakan yang dia lakukan. Artinya Yosafat sadar betul, sekalipun dia seorang pemimpin, dia tetaplah seorang manusia. Di dalam kemanusiaannya, dia tidak mampu mengatasi rasa ketakutannya. Ketika ketakutan itu datang, dia mengambil sebuah tindakan. Dia berdoa dan menyuruh semua rakyatnya untuk berdoa. Dan doa itu mengubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan. Demikian juga dengan kisah yang kita tentu tahu, kisah Esther. Manakala dia mendengar, manakala dia mengetahui ketika bangsanya terancam, bangsa Israel saat itu ditekan habis, ditindas, diintimidasi. Saudara tahu diintimidasi? Diteror. Ya, zaman sekarang mungkin terornya berbeda. Terornya lewat debt collector kalau kita punya hutang. Debt collector akan mengintimidasi orang yang punya hutang. Sama seperti Esther. Ketika dia tahu ada niat jahat dari seseorang yang ingin membunuh, membinasakan bangsa Israel, dia begitu takut. Alkitab mencatat Esther ketakutan. Karena dia takut, maka dia mencari hadirat Tuhan. Yang dia lakukan adalah dia mencari hadirat Tuhan. Dia memerintahkan seluruh bangsanya untuk berdoa. Bahkan terlebih lagi, Esther memerintahkan bangsanya untuk berdoa dan berpuasa.
Bukan cuma doa dan puasa untuk dia dan juga bangsanya. Sampai ternaknya pun harus ikut berpuasa. Hal yang dilakukan Esther mengubah keadaan, mengubah situasi. Situasi yang sulit ketika ketakutan itu datang. Ketika dia berdoa, maka ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Tuhan mengubahkan ketakutan menjadi sebuah power yang luar biasa untuk menghadapi situasi yang tidak enak di depan kita. Saudara, saya yakin betul setiap kita punya masalah yang berbeda-beda, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Tapi pagi ini Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita dari dua kisah ketika Yosafat mencari hadirat Tuhan. Kita berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ketuklah pintu, maka itu akan dibukakan. Carilah engkau. Saudara, Allah kita Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah kita Allah yang imanen, Allah yang begitu dekat. Allah kita bukanlah Allah yang transenden, Allah yang jauh, yang hanya karena kewajiban kita harus melakukan segala sesuatu. Tidak. Allah yang kita sembah, Allah yang setiap saat dalam situasi apapun, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas oleh pakaianmu yang bersih ataupun kotor. Allah berkenan ditemui selama engkau mencari hadirat. Amin, saudara. Dalam doa terkandung kuasa yang menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang setuju katakan amin. Di dalam doa bukan cuma mengubah ketakutan menjadi sebuah kekuatan, tetapi di dalam doa mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang manusia katakan tidak akan terjadi, karena doa dengan sungguh-sungguh, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya flashback sedikit ke belakang. Ketika dokter mengatakan Guillain-Barré yang saya alami, penyakit mematikan yang sampai detik ini tidak ada obatnya. Dokter mengatakan tidak akan membuat sembuh obat yang saya minum. Tidak akan membuat sembuh obat-obatan yang saya minum. Saat itu saya praktekkan ini. Stop obat, kita lihat kuasa Tuhan. Saudara, kalau saudara atau mungkin keluarga saudara atau istri atau anak atau suami keluarga kita mendengar bahwa dia terkena suatu penyakit yang tidak ada obatnya, apa yang kita rasakan? Daun habis, saudara. Saya yakin. Sama sebagai manusia, ketika saya tahu Guillain-Barré syndrome tidak ada obatnya, obat yang saya minum hanya memperpanjang umur saya lemas, saya down. Tetapi lewat bantuan saudara-saudara seiman, dan ada kakak angkat saya, seorang perawat yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan dia terus menerus membacakan firman Tuhan setiap hari buat saya. Saya dikuatkan. Doa yang kami panjatkan, yang kami selalu ucapkan setiap hari kepada Tuhan, mengubah situasi, mengubah keadaan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau dokter berkata penyakit saya tidak sembuh, hari ini saya bisa berdiri di firman. Saya terkena lumpuh yang tidak mungkin bisa berjalan, jangankan berjalan, berdiri pun tidak bisa. Hari ini saya bisa berdiri dan berjalan, bahkan berlari. Dokter bisa mengatakan apapun berdasarkan analisa medis, tetapi Allah kita yang kita sembah, Allah yang melampaui segala batas pikiran, segala batas hikmat manusia. Otak manusia yang hanya sekepal tangan tidak mampu menjangkau Allah yang melebihi segalanya.
Amin, saudara. Kalau Allah yang kita sembah, Allah yang membuat Yosafat dan bangsanya bisa terbebas dari amukan orang-orang Moab dan Ammon. Kalau Allah yang membebaskan Esther dan juga bangsanya dari pembinasaan yang akan terjadi, Allah yang sama akan menolong saudara dan saya dan kita semua. Allah yang sama akan menyertai kita. Tergantung dari tindakan kita. Apakah kita mau mengambil tindakan untuk berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, ataukah kita hanya membawa segala masalah kita masuk dalam alam bawah sadar kita sehingga kita depresi. Pilihan semua tentu di tangan kita. Hal yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ayatnya ini sangat singkat sekali. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Sekarang kita melihat hal yang kedua. Tuhan memberikan wejangan kepada kita untuk menghadapi situasi sulit. Hal yang kedua adalah tetap mengandalkan Tuhan. Setelah kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca di dalam surat Bilangan, kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Saya minta tolong kalau ada mereka bisa bantu saya baca. Ini kisah yang sudah sangat familiar didengar oleh kita semua. Bilangan pasal 13 ayat 12. Bilangan pasal 13. Bilangan 13 ayat 12. Dari suku Dan ambil. Oh sorry, maaf. Bilangan 13 itu saja dulu, baca yang awal. Bilangan 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Teruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang bukit barat, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, sebuah kisah yang familiar yang kita sering dengar, sebuah kisah familiar yang sering kita baca, di mana Musa, seorang abdi Allah yang berkenan di hadapan Allah, dia menyuruh dan mengirimkan berapa orang? 12 orang pengintai, 12 orang mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan. Sampai sini paham ya? Ketika Musa meminta ke-12 orang itu, mereka itu adalah orang-orang yang apa saudara tadi kita baca? Merupakan pemimpin. Artinya mereka 12 orang ini adalah pemimpin yang mewakili 12 suku Israel. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sebuah pengintaian, dan Musa melakukan hal itu di hadapan Tuhan dengan benar. Dia menyuruh tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin Israel dari 12 suku untuk mengintai sebuah negeri yang akan diserang. Namun yang terjadi apa saudara? Dari 12 orang itu
hanya 2 orang yang berkata untuk sesuatu yang baik. Musa menyuruh ke-12 orang itu untuk mengintai, yang meliputi beberapa hal. Saudara perhatikan, Musa menyuruh mengintai ini untuk melaporkan beberapa keadaan. Yang pertama, fitur geografis tanah. Geografis tanah. Yang kedua, Musa menginginkan supaya ke-12 orang ini mengintai berapa kekuatan dan jumlah penduduk. Yang ketiga, potensi pertanian dan kinerja aktual dari tanah. Artinya sistem ekonomi pun Musa meminta laporan ini. Yang keempat, organisasi sipil. Apakah mereka memiliki kubu-kubu dan benteng-benteng? Yang kelima, kondisi kehutanan. Dan yang keenam adalah produk lokal. Dari semua kriteria yang disebutkan tadi, Musa mengingini sebuah laporan, sebuah hasil yang bisa dibawa oleh 12 orang tadi. Ketika 12 orang tadi mengintai, saudara tahu yang terjadi? Alkitab mencatat 10 orang membawa kabar yang tidak baik. Mereka lupa bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menghalau Raja Firaun yang melewati laut, dan laut itu terbelah. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah mengadakan mujizat di depan Firaun beserta rakyatnya. Mereka lupa apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka. Hasilnya, ketika mereka melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan pandangan mata mereka, Tuhan murka. Dan kemurkaan ini menyebabkan bangsa Israel harus berputar selama 40 tahun lamanya. Bisa dibayangkan, saudara, dari 12 orang pengintai, hanya 2 yang melaporkan keadaan dengan baik. Betul, mereka membawa hasil panennya, tetapi mereka berkata bahwa Musa, orang di sana besar-besar, tinggi-tinggi, secara fisik kita ini pendek, tidak mungkin kita mengalahkan orang yang tinggi besar, badannya atletis, kita hanya segelintir orang yang kecil. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata lain. Dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa melawan mereka. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa membuat mereka takut. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap mengingat betapa baiknya Tuhan yang biasa. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap mengingat ketika dia melewati laut yang terbelah menjadi 2. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap mengingat penyertaan Tuhan beserta dengan bangsa. Saudara, ketika masalah datang menghampiri kita, seringkali kita tidak terfokus pada Tuhan. Seringkali kita hanya terfokus pada masalah yang kita hadapi. Kita hanya terfokus kepada persoalan yang sedang kita lihat. Itu sebabnya ada banyak orang depresi. Dan Tuhan menginginkan kita, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus berdoa. Selain kita berdoa juga kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika Hana dalam masa kesulitannya, dalam masa kesukarannya, hatinya begitu susah. Karena kenapa? Karena dia seorang wanita yang mandul. Alkitab mencatat wanita yang mandul pada saat itu adalah sebuah hal yang memalukan untuk bangsa ini. Sebab seseorang harus bisa melahirkan
Seorang wanita yang tidak bisa melahirkan akan dianggap tidak berguna. Seorang wanita yang tidak bisa melahirkan akan dianggap sampah oleh masyarakat. Seorang wanita yang tidak bisa melahirkan akan menjadi bahan ejekan. Apa yang Hana lakukan? Hana menangis di hadapan Tuhan. Dia berdoa. Dan Alkitab bercatat dia terus menerus berdoa. Mungkin situasi yang kita hadapi belum membuahkan hasil. Kita sudah berdoa berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, tetapi hasil dari doa kita belum nampak, belum nyata. Saudara, dari kisah Hana kita bisa melihat, kita harus melihat bahwa selain kita berdoa yang merupakan sebuah komunikasi kita dengan Allah, mengutarakan isi hati kita dengan Allah, kita juga wajib mengandalkan Tuhan. Kadangkala kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak ada. Kenapa Tuhan kami harus mengalami hal ini sementara orang lain tidak? Kenapa Tuhan hal yang sepahit ini harus aku alami sementara aku sudah berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi hal ini belum terlewati, hal ini terus terjadi menekan hidupku. Saudara, kadang-kala kita bertanya demikian, dan harus diakui itu manusia. Tetapi dari kisah Hana kita belajar bahwa selain kita berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mungkin belum menjawab doa kita saat itu. Saudara tahu kisah Abraham? Allah menjadikan Abraham keluar dari tanahmu, dari Ur Kasdim. Saudara, kalau saya lihat Ur Kasdim itu daerahnya ada di Babilonia, di Irak. Ur Kasdim itu daerah Irak, Babilonia. Allah berkata, engkau akan kujadikan sebuah bangsa yang besar. Apakah waktu Allah berkata demikian, hal itu langsung terjadi dengan Abraham? Tidak. Yang Abraham lakukan adalah dia ikuti kemana Tuhan membawa dia. Kadang-kala ketika masalah datang menghimpit kita, sakit penyakit yang ada di tubuh kita, kita belum disembuhkan sama Tuhan, kita seringkali kecewa, saudara. Saya mau katakan, jangan biarkan rasa kecewa itu hinggap terus-menerus terlalu lama dalam hidup kita. Ketika rasa kecewa itu terus-menerus hinggap terlalu lama, maka kita akan menjadi tawar hati. Saya yakin kita semua pernah mengalami tawar hati, rasa frustasi. Jangan biarkan frustasi menjadi depresi yang akan membuat kita sulit untuk berpikir secara baik. Saudara, dari kisah 10 pengintai yang melaporkan hal yang tidak baik, kita bisa melihat mereka harus melewati perjalanan yang demikian jauh selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun? Saudara, Allah itu berdaulat atas hidup kita. Yang seharusnya mereka hanya tinggal menyeberang, tapi Tuhan membuat mereka berputar selama 40 tahun. Dan Alkitab mencatat, semua yang keluar dari tanah Mesir, laki-laki yang keluar dari tanah Mesir, perempuan yang keluar dari tanah Mesir, mereka semua mati, kecuali generasi kedua, artinya anak-anak mereka yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Alkitab mengajarkan kita pagi ini, Tuhan mengajarkan kita, ketika masalah itu datang, ketika persoalan itu datang, kita mungkin merasa tak kuat, tetapi Tuhan memberikan sebuah wejangan. Ketika masalah itu datang, yang perlu kita lakukan adalah tetap berdoa. Dan setelah kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Kita mencatat bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan selalu melimpahkan kepada kita kasih karunia-Nya dan menyertai kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun, hingga kita bisa melewati tahun 2022
dengan tidak penuh ketakutan. Sekalipun kita sadar tahun 2022 tidaklah menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita sadar tahun 2022 tidaklah menjadi sebuah tahun yang menjanjikan. Tetapi tahun 2022 kita juga memiliki pengharapan, di mana pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu dan saudara semua, kita memasuki tahun 2022 dengan suatu pengharapan dan penyerahan hidup kepada Tuhan, dengan doa dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta untuk pemusik maju ke depan. Saudara, kita naikkan pujian. Kasih dari surga. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kasih dari surga. Ini lagu yang saya sangat suka. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sadar betul bahwa kami tidak pernah tahu hari-hari yang akan kami lalui seperti apa. Kami tidak pernah tahu hari-hari yang akan kami lewati sebagaimana.
Tapi satu hal bahwa firman pagi ini mengajarkan dan mengingatkan kami. Sekalipun kami seperti seorang prajurit yang ada di padang gurun, yang ada di medan perang, Tuhan, ajar kami untuk tetap waspada. Ajar kami tidak terlena dalam kehidupan ini. Ajar kami tetap mengandalkan Engkau, tidak melihat masalah yang begitu rumit di depan kami. Ajar kami untuk tetap memiliki sikap hati yang tunduk dan takut akan Engkau. Ajar kami untuk selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Engkau dalam segala. Firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami anak-anak. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami anak-anak. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan di langit baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, tempat yang Kau janjikan yang akan Kau bawa Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap hidup dalam kekudusan sementara kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba selesai untuk firman, tetapi biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati yang sudah hadir dan mendengar firman. Dan dimanapun kami yang berada, Tuhan sertai kami. Setiap kami yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang belum mengalami kesembuhan, Tuhan ajar kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Allah, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan baik untuk Tuhan. Kita akan dudukkan kepala kita kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Kau sampaikan Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman Tuhan yang kami